Selamat datang di Naratif. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan klik tombol lonceng biar kalian selalu update berita-berita terbaru dari Monogram Production. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Jalan Braga nih guys. Jalan Braga ini terletak di Bandung. Braga dulunya merupakan tempat perkumpulan drama bangsa Belanda yang didirikan oleh Pieter Schiet pada 18 Juni tahun 1881. Tapi versi lain nyebutin kalau nama jalan ini diambil dari bahasa Sunda, yaitu Baraga, yang berarti berjalan di tepi sungai. Kita bahas sejarahnya. Jalan Braga adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung, Indonesia. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai sekarang nama jalan ini tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata kota Bandung. Nah, seiring berjalannya waktu, Jalan Braga ini jadi destinasi yang sering didatengin sama anak-anak muda dari berbagai penjuru sebagai tempat hangout mereka. Walaupun udah ngalamin berbagai transformasi, Jalan Braga ini memiliki beberapa fakta menarik nih. Dikutip dari laman detikjabar.com, ada 5 fakta menarik di Jalan Braga. Kita simak yuk 5 fakta menariknya. 1. Toko pertama di Braga. Toko pertama yang berdiri di Jalan Braga bukanlah toko rias atau kafe, tempat untuk santai, tapi toko senjata api. Toko ini dibangun oleh C.A. Hellerman pada tahun 1894. Nggak cuma jual senjata api aja, toko ini juga jual sepeda, kereta kuda, dan juga sebagai tempat reparasi senjata api. Sebagai seorang pebisnis yang cerdas, Hellerman melihat potensi bisnis di Jalan Braga dan mendirikan toko-toko baru di sekitarnya. Sayangnya, toko pertamanya yang sekarang dikenal sebagai bangunan tua nomor 51 telah hancur dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Fakta unik kedua, Jalan Culik Braga. Dulunya Jalan Braga adalah sebuah jalanan kecil yang sepi dan sunyi. Keadaan sepi itu menjadikan jalan ini rentan terhadap tindak penculikan dan pembegalan. Jadi, menciptakan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jalan Braga juga memiliki reputasi sebagai tempat yang angker, dengan banyaknya orang yang disiksa dan bahkan meninggal dunia saat melewati lokasi tersebut, yang menjadikan jalanan ini semakin sepi. Selain itu, sejak terjadinya agresi militer, Jalan Braga dijadikan tempat patroli oleh tentara kolonial dan banyak pembantaian yang terjadi di sana. Fakta unik ketiga, tempat komersial dan hiburan. Pada awal abad ke-20, Jalan Braga jadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi Bandung. Banyak bangunan bersejarah bergaya kolonial Eropa dibangun di sekitaran jalan ini. Gedung-gedung indah seperti Hotel Savoy Homan, Grand Hotel Pre-Enger, dan Gedung Merdeka menjadi saksi bisu kemegahan arsitektur pada masa itu. Jalan Braga juga jadi pusat kegiatan budaya dan hiburan. Kafe, toko mewah, restoran, dan bioskop berbunculan di sepanjang jalan ini, sehingga menciptakan atmosfer yang menarik para wisatawan dan masyarakat setempat. Masyarakat elit Bandung sering berkumpul di sini untuk berdiskusi, menikmati seni, atau sekadar bersantai. Fakta menarik keempat, awal dari julukan Kota Kembang. Meskipun Bandung juga terkenal dengan beragam taman bunganya, tapi julukan Kota Kembang gak berasal dari kesejukan bunga-bunga. Sebaliknya, ini merupakan sebuah kiasan berkonotasi negatif di era Belanda. Bersamaan dengan ramainya Jalan Braga sebagai tempat pertemuan para bangsawan, kehadiran hiburan malam di sudut remang-remang membuatnya juga dikenal oleh turis mancanegara yang mencari wanita-wanita cantik di kota ini. Sejak saat itulah Bandung dijuluki sebagai Kota Kembang. Walau begitu, Jalan Braga tetap menjadi simbol sejarah dan budaya yang mencerminkan perubahan zaman dan peranannya dalam perkembangan Kota Bandung.
Wisatawan kini dapat menjelajahi Jalan Braga untuk menikmati perpaduan antara sejarah dan gaya hidup kontemporer yang menarik. Fakta yang kelima, pusat wisata dan nostalgia. Kini, Jalan Braga menjadi salah satu pusat wisata yang paling dicari di kota Bandung. Setiap hari, jalan ini dihiasi dengan lampu-lampu temaram yang memberikan sentuhan romantis pada malam harinya. Wisatawan dapat menikmati jalan-jalan di trotoar yang ramai atau mencoba kuliner khas Bandung di restoran atau kafe yang kental dengan nuansa nostalgia. Nah, ada nih kuliner legendaris di Braga yang ditawarkan untuk para pelancong. Ada bacang panas Braga. Antri 45 menit demi cicip bacang panas Braga topping tetelan yang melimpah. Udah ada sejak tahun 1980-an. Bacang panas Braga jadi santapan yang pas waktu malam hari. Ada lagi nih, soto Pak Ento. Berada di sebelah gedung Landmark, kuliner ini udah ada sejak tahun 1950. Kuliner ini bisa jadi alternatif berikutnya. Di sini kalian bisa menikmati semangkok soto lezat dengan potongan daging sapi yang empuk. Lanjut ada Canary Bakery and Cafe. Bagi pencinta es krim, Canary Bakery and Cafe yang udah ada sejak tahun 1930-an bisa jadi alternatif cemilan di siang hari. Lanjut ada toko kue leker. Makanan tradisional ini udah hits sejak tahun 1986 silam. Selain itu, kalian juga bisa beli aneka kue di sini sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang dari Kota Kembang. Lalu ada Kopi Purnama. Eksis hampir 1 abad, warung Kopi Purnama masih dicintai warga Bandung. Di sini terdapat 2 menu favorit yang bisa kalian nikmati, yaitu roti serikaya dan kopi susu yang dibuat dengan resep rahasia. Terakhir ada Sweet Cantina, yang jadi kedai es krim hits dan paling diincar oleh para wisatawan saat mengunjungi Braga. Sebagai warisan bersejarah yang hidup, Jalan Braga terus menjadi saksi bisu perkembangan kota dan tempat bagi para pengunjung untuk merasakan pesona nostalgia yang abadi. Braga juga punya 3 museum dengan nilai sejarah yang tinggi dan patut dikunjungi, yaitu ada Museum Konferensi Asia Afrika, memiliki ruang pameran tetap yang memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Gedung Merdeka yang sekarang jadi Museum Konferensi Asia Afrika dibangun pada tahun 1895. Gedung ini awalnya digunakan sebagai tempat pertemuan sosial komunitas Eropa di Bandung. Akhirnya diresmikan berdirinya oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Lanjut ke museum kedua, ada Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia ini udah ada sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon. Tepatnya pada tahun 1931, terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat. Museum Pos Indonesia terdapat beberapa lorong ruangan yang terpisah, sesuai dengan benda yang dipamerkan kayak surat-surat emas, surat dari para raja ke komandan, hingga mesin timbangan yang langka. Selanjutnya ada New Art Sculpture Park. Galeri ini dibangun pada tanggal 11 November tahun 2000 yang jadi tempat pagelaran seni didirikan oleh seorang seniman kelas dunia bernama Nyoman Nuarta. Tempat ini hanya dibuka pada hari weekend. Para pengunjung dipersilakan untuk ngeliat lebih dekat bagaimana pembuatan patung yang dibuat oleh Nyoman Nuarta. Di tempat ini pengunjung diperbolehkan untuk berpartisipasi untuk membuat prakarya sendiri, kayak patung, lukisan, batik, dan lainnya. Bandung adalah pesta warna, dari bangunan Art Deco hingga kreativitas seni jalanan. Sekali jatuh cinta pada Bandung, sulit untuk berhenti merindukan setiap nuansa khasnya. Jalanan di Bandung adalah partitur yang dinyanyikan oleh kendaraan dan tawa anak muda. Bandung, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan cerita, mengingatkan kita pada masa lalu yang penuh kebahagiaan. Sekian video naratif hari ini.
Saya Rara dan tim Monogram izin pamit.